Saya mau tanya sama Anda, apa tujuan akhir Anda membuat sebuah bisnis? Pasti, semua orang kalau ditanya itu adalah pengennya freedom. Tapi freedom dalam hal apa nih? Pertama ada freedom secara finansial atau freedom materi gitu ya yang bisa terukur. Dalam hal ini ya pasti adalah uang. Nah, Anda kalau menjadi pebisnis kan tidak perlu menunggu gaji gitu kan ya atau ya kisaran gaji berapa sih gitu kan. Tapi Anda justru bisa menentukan berapa yang mau di-generate dari bisnis Anda tersebut. Yang kedua adalah freedom dalam hal time. Waktu. Jadi Anda nggak perlu tuh yang namanya datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 5 atau bahkan lembur gitu ya sampai malam-malam. Sabtu Minggu juga masih di-calling sama bos. Anda justru bisa menentukan kapan mau liburan, kapan mau melakukan hobinya, kapan mau berkumpul bersama keluarga. Intinya tidak terikat oleh waktu. Nah, kalau Anda mau mendapatkan kedua freedom tersebut, kuncinya adalah satu. Bisnis Anda harus bisa autopilot. Jadi, tidak lagi memerlukan Anda untuk melakukan micromanaging di dalam bisnis. Artinya apa? Kalau misalnya Anda sakit, Anda nggak ke kantor, Anda nggak ikut meeting, nggak ikutin semua prosesnya, bisnisnya itu nggak bisa jalan gitu loh. Nah, kalau seperti itu kan namanya micromanaging. Anda justru stuck, terikat di dalam bisnis Anda sendiri. Makin stres, nggak punya waktu justru ya kan? Nah, jadi kalau Anda mau mendapatkan kedua freedom itu, mau bisnisnya, autopilot, berarti Anda harus berinvestasi kepada 3 hal. Apa aja itu? Tonton video ini sampai habis, like di video ini, dan juga subscribe buat Anda yang belum, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan menarik seputar sales, marketing, dan juga bisnis. Ada 3 bentuk, good investment yang harus Anda investasikan dalam bisnis. Yang pertama adalah good people, yang kedua adalah good system atau good technology, sama ya. Kemudian yang ketiga adalah good marketing. Nah, ini akan saya bahas secara detail satu persatu. Yang pertama saya mau tekankan tentang good people. Karena yang namanya bisnis nih ya, kita doing business with human, people to people. Itu inti dari bisnis ya kan. Nah, di dalam kategori good people ini saya bagi lagi. Ada 3 orang ya, 3 people yang ikut membangun sebuah bisnis. Yang pertama people-nya ini adalah good staff ya, good employee. Jadi kalau misalnya Anda hire karyawan atau staff, itu jangan pilih yang gajinya maunya sekecil-kecilnya. Kemudian yang kedua adalah mau apa? Bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Ini requirement seperti ini harusnya sudah ditinggalkan. Tapi Anda fokusnya adalah meng-hire orang yang profesional, yang punya skill, kalau bisa punya pengalaman. Kenapa? Supaya nanti begitu bekerja, dia bisa profesional, membawa etika yang bagus, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kalau mereka pengalaman, etika kerjanya baik, begitu juga bisa mempengaruhi karyawan lain di sekitarnya. Jadi, mereka bisa sharing pengalaman mereka ketika berada di kantor yang lama, kemudian mereka juga bisa ajarin mungkin skillnya kepada teman-teman lain, bukan ikutan ngobrol atau gosip tentang kantor, menjelek-jelekan. Gitu kan ada ya, namanya toxic gitu ya. Jadi, hire people dengan wise, dengan bijaksana, bukan hanya karena budgetnya, tapi value yang dia punya. People yang kedua itu adalah good vendor. Nah, vendor ini kan adalah orang yang bekerja sama juga membangun bisnis kita dari eksternal memang ya. Pertama kalau kita pilih vendor pasti adalah karena produk atau servisnya yang fit dengan requirement, artinya bisa solve our problems atau untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan kita. Tapi juga mencari vendor yang bagus itu penting. Jangan cuma cari vendor yang bisa diutangin atau jangka waktu pembayarannya bisa lama ya. Tapi make sure pilih vendor yang bisa mendelivery produk atau service yang mereka janjikan sesuai ekspektasi kita. Kemudian cari vendor yang komunikasinya lancar, sehingga kalau misalnya ada kendala atau tentang after sale service atau pertanyaan lainnya, itu bisa respon. Kemudian kategori good people yang ketiga adalah pasti good client. Nah, ini adalah soul-nya, jiwanya, darahnya kita. Jadi kalau Anda punya klien yang kategorinya bagus ya, ini harus kita jadikan prioritas.
harus kita buat senyaman mungkin, kasih, pelayanan yang paling bagus, kasih servis yang terbaik, supaya apa? Supaya bisa menjaga relationship dengan mereka. Bangun komunikasi yang baik, kemudian cari apa yang bisa kita improve, kemudian ada program-program khusus atau offering khusus sebagai loyal customer. Intinya adalah, yang pertama saya ingin Anda berinvestasi kepada good people yang terdiri dari good staff, good vendor, kemudian good client. Bentuk investasi yang kedua yang saya ingin Anda punya dalam bisnis adalah good system atau good technology. Bayangkan misalnya orang finance Anda harus input data ini secara manual di Excel pakai kalkulator ngitungnya, kan bakal lama, ada human error, mungkin ada kebocoran rahasia juga di situ, tidak aman. Coba kalau Anda ganti pakai sistem, misalnya ERP atau sistem, manajemen lainnya lah ya, yang bisa menginput data secara real time, kemudian ada ya berbagai macam hal yang diotomatisasi supaya prosesnya ini bekerja lebih efektif dan lebih cepat gitu prosesnya. Atau misalnya, Anda punya kantor tuh 3 lantai, orang yang ada di dalamnya banyak, tapi printernya cuma satu, rebutan kalau misalnya mau ngeprint nunggu-tungguan gitu kan delay. Ya coba Anda provide hal-hal yang seperti itu, ada teknologinya, ada sistemnya, sehingga intinya adalah supaya memperpendek siklus kerja, mempermudah, mempercepat supaya menjadi efektif dan efisien. Itu inti dari good system and good technology. Nah, investasi yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, yaitu Anda harus punya good marketing. Ya, karena without marketing, ya sama aja kayak kita nggak berbisnis gitu loh. Jadi Anda memang harus concern kepada marketing. Cuma kalau Anda pikir ya, oh saya udah bikin website, oh saya udah punya orang sales, itu enough gitu ya, itu investment terhadap good marketing. Well, Anda salah. Karena marketing adalah proses yang berkelanjutan. Cycle-nya itu tidak bisa diputus, prosesnya tidak bisa dihentikan selama Anda mempunyai bisnis. Ya berarti Anda juga harus tetap melakukan marketing. Contoh aja gini, ada brand yang besar-besar bahkan bisa menggantikan nama produk. Misalnya kita mau beli air botol dalam kemasan, air mineral gitu ya. Kita pasti akan sebut nama, Anda pasti tahu lah ya, kita nggak usah ngomongin. Pasti kita ngomongin, "Bu, saya mau beli ini." Padahal yang kita ngomongin adalah, "Bu, saya mau beli air mineral." Tapi kita sebutnya brand. Kemudian apa ya, sabun cuci atau popok bayi, itu juga sering ya di-replace. Tapi brand-brand besar tersebut masih kok sampai sekarang melakukan marketing. Apa mereka akan stop diam aja karena kita sudah mengenal brandnya? Oh tidak, mereka punya budget marketing, budget advertising juga semakin meningkat malah. Kemudian campaign-campaignnya selalu baru. Orang salesnya juga tetap jalan. Jadi belajar dari perusahaan yang sudah besar pun mereka tetap harus menjaga eksistensi brandnya. Apalagi kalau Anda baru mulai bisnis. Pasti harus double effortnya supaya kita bisa entry the market yang sama dengan the big competitor itu dan juga win the competition. Nah, itu kan sulit. Jadi harus punya proses marketing yang terus dilakukan dan terus diperbaiki supaya menjadi investasi yang namanya good marketing. Karena ingat, biaya yang Anda keluarkan untuk melakukan marketing activity, melakukan kegiatan sales itu nanti berbalik kembali sebagai ROI-nya bisa Anda hitung berbalik kembali untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi lebih besar. Good marketing ini juga berkorelasi terhadap good people ya, pasti. Karena siapa yang mau mengerjakan good marketing ini? Pilihannya pasti dua. Kalau Anda mau hire, berarti kan in-house marketing team. Ya berarti hire sesuai dengan apa-apa aja nih yang dibutuhkan. Jangan sampai ada missing gap. Tapi kalau misalnya Anda merasa mungkin hiring itu bagian yang terlalu mahal ya untuk investasi kepada orang, ya mungkin Anda berarti harus hire agency gitu ya. Ya bisa aja seputar marketing.com gitu kan ya. Tetap promosi. Ya intinya adalah kalau Anda mau melakukan marketing berarti Anda decided siapa people-nya, good people yang melakukannya. So, video kali ini cukup singkat bahwa saya ingin menekankan kepada Anda pentingnya berinvestasi kepada 3 hal, yaitu good people,
good system and technology, dan juga good marketing jika Anda ingin bisnisnya ini autopilot sehingga nanti ujungnya bisa mendapatkan freedom, yaitu kebebasan dalam hal finansial dan juga time freedom. Semangat untuk Anda yang baru memulai bisnis maupun Anda yang saat ini sedang mengembangkan bisnisnya, investasi kepada hal yang penting supaya Anda juga bisa mendapatkan hal yang penting untuk diri Anda sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Terima kasih.